Baik, di video kali ini saya akan membagikan contoh kegiatan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu manajemen pemasaran. Ya, yang nantinya mungkin pemahaman Anda terhadap materi ini bisa Anda gunakan sebagai gambaran awal ketika nanti Anda duduk di semester atas, mungkin di semester 5 atau 6 gitu, Anda mengikuti kegiatan KKN atau kuliah kerja nyata, atau bisa juga ketika kalian mengikuti kegiatan magang. Nah, di samping itu, ketika nanti Anda sudah lulus dan bekerja di suatu perusahaan, bisa jadi nanti Anda ditempatkan di bagian yang berhubungan dengan CSR atau tanggung jawab sosial kemasyarakatan yang di mana perusahaan itu mengeluarkan dana dengan nominal tertentu yang nantinya akan diwujudkan dalam bentuk kegiatan kemasyarakatan. Nah, yang nantinya mungkin bisa bermanfaat untuk membantu perusahaan tersebut meningkatkan citra baiknya di mata masyarakat. Nah, jadi ada banyak manfaat yang bisa Anda peroleh dari pembahasan mengenai contoh artikel atau contoh kegiatan pengabdian kepada masyarakat di bidang manajemen pemasaran ini. Oke, berikut adalah tampilannya. Oke, udah terlihat di layar Anda ya. Untuk contoh kegiatan pengabdian masyarakat di bidang manajemen pemasaran ini adalah terkait dengan pendampingan pelaksanaan survei kepuasan pelanggan pada coffee shop C Kopi di Mendungan Kartosuro. Nah, dari judul ini kita sudah dapat gambaran awal ya mengenai kegiatan apa nantinya yang akan dilakukan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Kemudian ketika kita bicara format ya secara umum untuk artikel pengabdian kepada masyarakat, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan di artikel di bidang penelitian. Jadi kalau di penelitian kemarin Anda belajar mengenai abstrak ya yang berisi tentang ringkasan secara keseluruhan dari isi artikel penelitian tersebut, maka di sini di artikel pengabdian masyarakat juga terdapat bagian abstrak. Nah, nih saya kasih keterangan. Sama halnya seperti artikel penelitian, bagian abstrak di artikel pengabdian ini juga berisi ringkasan artikel secara keseluruhan dari bagian awal sampai akhir. Nah, berikutnya yaitu di bagian pendahuluan. Nah, di bagian pendahuluan ini tentunya memuat terkait dengan pentingnya atau untuk menjawab pertanyaan mengenai alasan kenapa sih kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk survei kepuasan pelanggan ini perlu untuk dilakukan sehubungan dengan mitra pengabdian masyarakat yang diajak untuk bekerja sama. Dalam hal ini adalah C Kopi Coffee Shop. Oke, pertama di sini saya tuliskan mengenai alasan mengapa memilih C Kopi sebagai mitra atau objek pengabdian. Harus jelas, salah satunya karena bisnisnya masih berskala UMKM. Nah, makanya di sini saya tulis C Kopi adalah UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah yang bergerak di bidang bisnis coffee shop. Nah, kemudian di sini saya tuliskan mengenai alasan berikutnya. Nah, kedai kopi ini memegang jargon support our local coffee sebagai bentuk dukungan terhadap kesejahteraan petani kopi lokal di Indonesia. Oke, ini alasan berikutnya. Pertama, karena C Kopi itu masih berskala UMKM, sehingga masih punya banyak potensi untuk dikembangkan bisnisnya. Yang kedua, ternyata memang keberadaan C Kopi ini penting sebagai bentuk dukungan terhadap kopi lokal. Nah, sehingga harapannya bisa mendukung kesejahteraan petani kopi lokal di Indonesia. Nah, ini juga bisa nih Mas Mbak untuk menjadi alasan selanjutnya. Keberadaan C Kopi bermanfaat bagi masyarakat sekitar karena berkontribusi dalam menyerap tenaga kerja setempat, baik sebagai pegawai maupun pengelola lahan parkir. Nah, di sini ada 3 alasan yang mendasari kenapa sih dari banyak objek
atau mitra pengabdian masyarakat yang ada di luar sana yang punya potensi untuk diadakan pelatihan survei kepuasan pelanggan ini adalah di Ckopi. Nah, ada apa dengan Ckopi? Oh, ternyata karena Ckopi itu masih berskala UMKM, sehingga dia masih butuh bantuan untuk pengembangan usahanya. Nah, kemudian keberadaan Ckopi ini ternyata juga bisa sebagai bentuk dukungan terhadap kesejahteraan petani kopi lokal di Indonesia. Nah, karena kan kebanyakan bahan baku dari pembuatan kopinya itu mengambil dari petani kopi lokal. Nah, kemudian di samping itu karena ada Ckopi, ternyata masyarakat sekitarnya itu juga kena dampak positif. Karena apa? Bisa menyerap tenaga kerja setempat, baik sebagai pegawai maupun pengelola lahan parkir. Nah, kemudian di sini setelah mengetahui alasan kenapa Ckopi menjadi mitra pengabdian masyarakat dalam kegiatan survei kepuasan pelanggan ini, kita perlu juga untuk melakukan wawancara pendahuluan. Nah, wawancara pendahuluan ini adalah salah satu teknik yang dapat kita gunakan untuk menggali informasi detail dari mitra terkait dengan problem atau kebutuhan mereka yang belum terpenuhi. Nah, idealnya wawancara ini diterapkan kepada PIC atau owner-nya. Jadi istilahnya itu orang pertama langsung yang dia itu memang memegang kebijakan utama dalam UMKM tersebut. Nah, tujuannya apa? Tentunya kita bisa memperoleh gambaran yang lebih luas dan jelas. Oke. Nah, di sini tertuliskan berdasarkan hasil wawancara pendahuluan yang dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat terhadap Bapak Surya. Bapak Surya ini adalah owner dari Ckopi ya. Ternyata kami selaku tim pengabdian masyarakat ini mengetahui bahwa Ckopi itu pangsa pasarnya adalah mahasiswa dan pegawai swasta untuk kawasan Surakarta dan sekitarnya. Nah, kemudian dari sini kita dapat menyimpulkan ternyata Ckopi ini sudah melakukan riset pasar. Nah, jadi riset pasar yang dilakukan oleh Ckopi ini ditujukan untuk mengetahui latar belakang dari konsumen potensialnya. Nah, akan tetapi, riset pasar yang dilakukan pada tahun 2010 tersebut ternyata tidak tersusun secara sistematis. Riset pasar hanya dilakukan dengan cara melakukan interaksi atau berbincang-bincang. Nah, langsung dengan konsumen dan berdiskusi dengan sesama pemilik warung kopi. Lalu mengambil kesimpulan dari target potensial. Nah, kemudian dari hasil riset pasar yang sudah dilakukan oleh Ckopi ini, mereka mengambil kesimpulan bahwa ketika melakukan sharing pengalaman sesama kru di Ckopi atau saat mengamati kedai kopi kompetitor atau pada saat outlet Ckopi itu sedang sepi pengunjung, mereka kan melakukan diskusi juga pada waktu itu. Nah, kemudian data dan informasi pendukung itu juga didapat dari hasil observasi atau diskusi bersama dengan para pemilik usaha kedai kopi yang ada di seluruh raya. Nah, data-data yang mereka peroleh saat itu kemudian dibahas dan menjadi dasar penentuan target potensial dari Ckopi, yaitu kalangan mahasiswa dan pegawai swasta di Surakarta dan sekitarnya. Nah, kemudian saat kami ini selaku tim pengabdian masyarakat, mencoba untuk meminta laporan atau minimal ada arsip lah dari kegiatan itu, informan yaitu perwakilan dari Cikopi itu menyatakan bahwa mereka saat ini tidak memilikinya. Nah, alasannya apa? Ternyata Cikopi itu belum pernah membuat laporan tersebut secara tertulis. Nah, beliau, si informan ini hanya mengandalkan ingatan dan asumsi dari kru Ckopi sendiri terkait dengan hasil riset pasar tersebut. Nah, lalu apa yang dapat kita simpulkan dari situasi ini? Nah, dapat kita simpulkan bahwa kegiatan riset pasar yang dilakukan di Ckopi belum terstruktur dan terdokumentasikan dengan baik. Nah, kemudian
Berdasarkan data penjualan Cekopi, nah, kami tanya lebih lanjut nih, untuk tingkat penjualannya bagaimana nih di setahun terakhir? Nah, kebetulan waktu itu tahun 2019 ya, jadi yang kita tanyakan adalah tingkat penjualan pada tahun 2018. Nah, berdasarkan data penjualan Cekopi, diperoleh informasi bahwa kedai kopi tersebut mengalami fluktuasi penjualan pada tahun 2018. Hal ini dipicu oleh adanya persaingan antar coffee shop yang semakin sengit dalam 1 tahun terakhir. Nah, kondisi ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang menunjukkan adanya tren kenaikan penjualan yang relatif baik. Nah, datanya ada pada tabel 1. Nah, ini kami buat data penjualan Cekopi untuk bulan Januari sampai Desember 2018. Jadi ada nomor, bulan, tingkat penjualan, kenaikan atau penurunannya dalam bentuk rupiah itu berapa, kami sampaikan juga di sini. Nah, berdasarkan data pada tabel 1, nah tabel 1 itu yang ini kan, nah data penjualan Cekopi ini dari bulan Januari sampai Desember. Nah, dapat dilihat bahwa Cekopi itu mengalami fluktuasi penjualan. Nah, bisa dilihat dari tabel di atas bahwa pada bulan Januari sampai bulan Juni mengalami kenaikan dan penurunan penjualan. Nah, Januari sampai dengan bulan Juni. Nah, coba kita lihat. Oh, ini Januari sampai Juni. Minus 4 juta, plus 5 juta, minus 3 juta, plus 1 juta, minus 4 juta, dan seterusnya. Nah, ini berarti menunjukkan adanya fluktuasi atau kenaikan dan penurunan tingkat penjualan. Oke. Nah, pada bulan Juli mengalami kenaikan penjualan yang tertinggi yaitu 7 juta. Pada bulan Agustus, September, dan Oktober mengalami penurunan penjualan. Nah, jadi setelah sebelumnya mengalami fluktuasi, ternyata pada bulan Juli itu naik signifikan jadi 7 juta. Tapi nah, bulan-bulan berikutnya ini ternyata malah turun. Nah, kemudian bulan November stagnan, Desember kembali mengalami kenaikan penjualan. Nah, berarti kan ini tingkat penjualannya relatif fluktuatif ya, naik turun gitu. Harusnya kan kalau kita bicara kondisi ideal, yang namanya penjualan itu kan grafiknya itu naik ya, semakin lama semakin ke atas. Harapannya kan seperti itu. Sehingga itu menunjukkan kalau kinerja pemasaran atau kinerja tim penjualan di perusahaan tersebut bisa berperan dengan baik. Nah, tapi yang terjadi di Cekopi ini adalah ternyata masih berfluktuasi. Nah, untuk penjelasan yang lebih detail seperti ini berdasarkan data dan fakta yang ada, jadi bukan sekedar asumsi atau perkiraan kita pribadi saja. Ini sifatnya dapat dipertanggungjawabkan kebenaran informasinya. Nah, hal ini penting untuk memperjelas argumen bahwa problem tersebut benar-benar dialami oleh mitra pengabdian. Nah, dalam hal ini adalah Cekopi Coffee Shop. Oke. Nah, kemudian cerita berikutnya adalah ketika kami sebagai tim pengabdian masyarakat itu menyikapi kondisi fluktuasi penjualan tersebut, nah, ternyata kami jadi tahu nih, ternyata Cekopi itu punya komitmen untuk lebih menjaga dan meningkatkan hubungan baik dengan pelanggan. Jadi berdasarkan hasil wawancara kita bisa tahu juga bahwa ternyata mereka mengalami fluktuasi penjualan. Nah, terus setelah tahu kalau fluktuasi penjualan ini terjadi pada Cekopi, pengelolanya itu terus mau ngapain gitu loh. Nah, kami tanya ternyata jawabannya adalah ternyata mereka itu jadi sadar dan muncullah sebuah komitmen untuk lebih menjaga dan meningkatkan hubungan baik dengan pelanggan. Nah, hal ini dikarenakan, menurut Cekopi, mereka itu semakin menyadari pentingnya keberadaan pelanggan bagi kelangsungan bisnis mereka. Nah, kebijakan ini menurut kami dinilai tepat mengingat pengelolaan hubungan pelanggan atau di bidang marketing itu disebut sebagai customer relationship management, ya, istilahnya seperti itu ya. Ini ternyata merupakan salah satu faktor penting untuk memaksimalkan loyalitas pelanggan. Menurut hasil studi atau penelitian yang dilakukan oleh Munandar pada tahun 2016. Nah, ini Anda bisa tahu contoh alur cerita yang logis ya, berdasarkan data fakta yang ada
untuk menggiring pikiran pembaca menuju pentingnya pelaksanaan survei kepuasan sebagai solusi problem yang dialami oleh mitra pengabdian. Nah, dalam hal ini adalah tentunya adalah Cekopi Coffee Shop. Nah, kemudian kalimat berikutnya berbunyi seperti ini. Strategi yang mereka pilih untuk mengelola hubungan pelanggan adalah dengan melakukan riset pasar, melalui survei kepuasan pelanggan. Melalui survei kepuasan pelanggan, Cekopi berharap dapat menggali kebutuhan, keinginan, dan perilaku pelanggan sebagai dasar untuk pengembangan bisnis mereka di masa mendatang. Nah, kemudian untuk paragraf berikutnya menunjukkan adanya dukungan teori yang kuat sebagai dasar dari kegiatan pengabdian yang akan dilaksanakan. Nah, jadi pengambilan kebijakan kita selaku tim pengabdian masyarakat itu ya harapannya ketika berkegiatan itu ada dasar dukungan teorinya. Nah, karena kan kita akademisi ya, jadi tidak asal mengambil langkah tanpa ada referensi yang jelas. Karena nantinya efektivitas dan efisiensi dari pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai solusi dari permasalahan yang ada akan dipertanyakan. Nah, oke. Untuk paragraf ini dan dua berikutnya menunjukkan adanya dukungan teori yang kuat sebagai dasar dari kegiatan pengabdian yang akan dilaksanakan. Nah, di sini Anda bisa cek sendiri ya, ada banyak teori terkait dengan apa itu yang dimaksud dengan pemasaran, bagaimana hubungannya dengan tingkat kepuasan pelanggan, terus bagaimana yang dimaksud dengan metode survei itu seperti apa pelaksanaannya, terus kenapa kok dari banyak metode yang ada untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan, yang dipilih adalah metode survei. Nah, itu kan ada banyak sekali cerita terkait dengan teori-teori yang mungkin bisa kita gunakan sebagai justifikasi atau sebagai argumen yang bisa mendukung pengambilan kebijakan kita dalam berkegiatan. Nah, kemudian ini selanjutnya inti permasalahan itu dipertegas di sini. Nah, bagaimana sih cara kita mempertegas problem berdasarkan fenomena yang sudah terpampang tadi dari awal pembahasan sampai di paragraf ini? Nah, hingga saat ini, Cekopi belum memiliki pengetahuan yang cukup terkait dengan pelaksanaan survei kepuasan pelanggan. Nah, hal ini dikarenakan Cekopi belum pernah melaksanakan kegiatan tersebut sebelumnya. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan riset pasar melalui survei kepuasan pelanggan yang terstruktur dan terdokumentasi dengan baik saat ini merupakan hal krusial bagi Cekopi. Nah, berdasarkan analisis situasi yang telah dijabarkan, masalah yang teridentifikasi pada mitra UMKM Coffee Shop Cekopi antara lain, nah ini disebutkan apa aja. Nah, bagian ini berisi kesimpulan. Nah, kalau yang atas ini kan beda, ini inti permasalahan yang dipertegas. Nah, ini kesimpulannya. Kesimpulannya apa sih? Nah, banyak. Ternyata mitra belum memiliki pengetahuan mendalam mengenai survei kepuasan. Nah, berarti penting untuk dilaksanakan pendampingan dan seterusnya. Nah, terus hasilnya apa sih yang diharapkan nanti dari keseluruhan kegiatan pelatihan atau pendampingan survei kepuasan pelanggan yang telah dilaksanakan? Nah, kita sampaikan di akhir pembahasan untuk bagian pendahuluan. Nah, luaran dari kegiatan pengabdian juga harus jelas kebermanfaatannya bagi mitra atau objek pengabdian. Nah, makanya di sini tertulis kegiatan ini dapat menghasilkan produk berupa laporan survei kepuasan pelanggan yang dapat dimanfaatkan oleh mitra UMKM untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Nah, berikutnya masuk ke bagian metode. Nah, bagian metode itu berisi step by step atau langkah demi langkah dari pelaksanaan kegiatan pengabdian yang diuraikan secara detail sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan untuk masing-masing tahapan. Nah, makanya di sini tertulis untuk menjawab permasalahan yang ada pada mitra UMKM, tim PKM Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, yaitu tim kami, menjalin kerjasama dengan Coffee Shop Cekopi untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Ya, masalahnya apa? Tadi sudah kita bahas di bagian pendahuluan. Nah,
Adapun metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini meliputi langkah-langkah yang disajikan pada gambar satu sebagai berikut. Nah, ini gambarnya. Gambar satu. Nah, gambar satu ini metode pelaksanaan kegiatan. Nah, kalau deskripsi atau penelitian, nah, bagian ini bisa disejajarkan perannya atau tingkat kepentingannya dengan kerangka pikiran atau model penelitian. Nah, kenapa? Sama-sama untuk mensimulasikan atau memberikan gambaran utuh dari keseluruhan kegiatan yang akan dilaksanakan. Nah, di sini kegiatan yang dilakukan diantaranya yaitu melakukan pengamatan kondisi awal dan sosialisasi. Nah, kemudian diikuti dengan pretest. Nah, kemudian tahap satu adalah merancang kuesioner dan format. Nah, tahap 2 yaitu merancang prosedur sampling. Nah, tahap 3 ini menyiapkan data. Tahap 4 menginterpretasikan hasil survei. Tahap 5 penyusunan arsip kegiatan survei. Kemudian diikuti dengan post-test. Dan terakhir yaitu evaluasi atau pengukuran kondisi akhir. Nah, jadi secara lebih detail penjelasan untuk masing-masing tahapan itu diuraikan dengan cara seperti ini nantinya. Pertama, harus jelas untuk masing-masing tahapan itu dilaksanakan dengan cara seperti apa. Misalkan untuk tahapan awal yaitu sosialisasi konsep survei kepuasan pelanggan. Nah, caranya gimana? Dengan memberikan gambaran umum kepada mitra UMKM. Nah, mitranya kan dalam hal ini tentunya Ckopi Coffee Shop. Terkait dengan konsep, manfaat, serta tahapan dalam praktek survei kepuasan pelanggan yang terstruktur dan sesuai dengan kaidah metode penelitian bisnis. Nah, setelah memberikan pemaparan terkait dengan pelaksanaan kegiatannya nanti seperti apa, kemudian berikutnya yang tidak kalah penting adalah tujuan dari tahapan ini tuh dalam rangka apa sih? Oh, ternyata setelah dilakukan sosialisasi konsep survei kepuasan pelanggan, mitra itu diharapkan mereka punya pengetahuan dasar tentang konsep, manfaat, serta tahapan dalam praktek survei kepuasan pelanggan yang terstruktur dan terdokumentasi dengan baik. Nah, hal yang sama juga diterapkan di tahapan berikutnya, seperti merancang kuesioner dan format, kemudian prosedur sampling, penyiapan data, interpretasikan hasil survei, dan arsip serta dokumentasi kegiatan. Nah, itu semua dijelaskan secara detail, kemudian diikuti dengan ini. Nah, mengingat keterbatasan sumber daya yang kita miliki sebagai pelaksana kegiatan, tentunya relatif terbatas. Jadi nanti Anda selaku pelaksana atau eksekutor dari pengabdian masyarakat ini tentunya akan punya keterbatasan ya. Ada waktu, tenaga, dan biaya. Nah, makanya kan sumber daya yang Anda miliki dalam jumlah terbatas itu tentunya kan harus dikelola dengan baik. Terus bagaimana Pak cara kita mengelola? Nah, pertama jelas dengan cara menentukan target jangka waktu kegiatan. Nah, durasi waktu pertahapan, lokasi, serta peserta yang harus dirancang sejak awal sebelum kegiatan inti dilaksanakan. Nah, hal ini bertujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi dari pelaksanaan kegiatan dan supaya tidak terjadi pemborosan sumber daya yang ada. Jadi contoh pengelolaannya itu seperti ini. Kita tentukan dulu jangka waktu kegiatannya. Misalkan 3 bulan, bulan Juni 2019 sampai dengan Agustus 2019. Nah, kemudian di masing-masing tahapan ada durasi waktu 1 kali 90 menit. Nah, lokasi yang disepakati yang mana nih oleh kedua belah pihak, baik pihak tim pengabdian maupun pihak mitra. Oh, ternyata mereka menghendaki dilaksanakan di coffee shop-nya Cikopi langsung. Oke. Kegiatan ini diharapkan dapat diikuti oleh 10 orang peserta. Jadi kita tahu ya jumlah pesertanya itu berapa. Sehingga apakah jumlah tersebut bisa mewakili dari keseluruhan karyawan dari coffee shop tersebut. Nah, ini contoh cara kita mengelola dan merencanakan terkait dengan alokasi sumber daya yang ada. Karena kan semakin lama jangka waktu, tentunya kan kegiatan itu akan semakin molor dan mungkin bisa jadi makan biaya yang lebih banyak juga. Nah, kemudian pelaksanaan lokasi juga.
Misalkan ada yang dilaksanakan di tempat tertentu yang mungkin harga konsumsinya untuk makan minumnya itu relatif beda-beda ya, ada yang mahal, ada yang murah. Itu kan juga perlu dipertimbangkan untuk lokasi pengabdian itu. Kemudian jumlah peserta, otomatis ketika kita bicara konsumsi kan kita bicara jumlah peserta juga. Nah, semakin banyak kan tentunya pesertanya ini akan berdampak pada tingkat alokasi dana yang makin bertambah juga. Nah, itu perlu dipertimbangkan oleh Anda, baik Anda maupun saya selaku pelaksana sebuah kegiatan pengabdian masyarakat. Oke. Nah, penyampaian materi menggunakan teknik seperti ini disebut dengan metode pembelajaran aktif. Nah, ini jadi kita menggunakan metode yang jelas dalam hal pelaksanaannya. Nah, jadi pelaksanaan kegiatan pelatihan itu dilakukan dalam bentuk penyampaian tutorial dan praktek. Nah, tutorial disampaikan secara oral oleh pemateri dan peserta menjalankan praktek sesuai instruksi yang disampaikan oleh pemateri. Nah, apabila terdapat kendala saat proses, peserta dapat langsung menanyakan kepada pemateri tanpa harus menunggu sesi materi selesai. Nah, ini disebut dengan metode pembelajaran aktif. Nah, kenapa kok dari banyak metode pembelajaran untuk penyampaian materi yang dipilih adalah metode pembelajaran aktif atau active learning ini? Nah, ternyata ada sebabnya. Menurut Sukirman, nah ini menurut pendapat penulis atau peneliti yang lain, dengan adanya active learning ini berpotensi untuk mendorong peserta berani mengungkapkan pikiran, keinginan, dan hal-hal lain yang mungkin tidak diketahui, sehingga menjadikan suasana kegiatan menjadi lebih menarik. Nah, alasan pemilihan metode pelaksanaannya juga perlu disampaikan secara jelas. Kenapa kok yang kita pilih adalah metode itu? Oke. Kemudian kita lakukan tahapan evaluasi. Nah, evaluasi itu merupakan tahapan yang penting untuk dilakukan dalam rangka mengetahui tingkat keberhasilan dari kegiatan yang dilaksanakan. Evaluasi terhadap keberhasilan metode pelaksanaan kegiatan diketahui dari adanya peningkatan pengetahuan dan kemampuan peserta mitra terhadap teori dan praktek yang telah diberikan. Nah, evaluasi dilaksanakan melalui dua langkah menggunakan instrumen pertanyaan kuesioner. Nah, langkah pertama, sebelum seluruh tahapan kegiatan dilaksanakan, diadakan tes pendahuluan untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman awal dari peserta mitra terhadap bahan materi yang akan disampaikan. Jadi dilakukan pretest ini istilahnya. Nah, langkah kedua diadakan tes atau evaluasi tertulis setelah pelaksanaan kegiatan dari keseluruhan tahapan itu selesai. Nah, istilah ini disebut dengan istilah post test. Jadi ada pretest, pengujian awal untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta terhadap materi yang akan disampaikan. Kemudian ada juga tahapan post test, evaluasi tertulis setelah pelaksanaan kegiatan dari keseluruhan tahapan tuntas dilaksanakan. Nah, evaluasi terhadap indikator keberhasilan dari keseluruhan tahapan kegiatan bila skor post test sesudah itu mengalami peningkatan lebih dari atau sama dengan 25% daripada skor pretest. Nah, pengisian kuesioner dilakukan secara tertulis dengan menggunakan skala interval 1 sampai dengan 10. Nah, ini menurut Sekaran dan Bogi. Jadi kita ada dukungannya. Kenapa kok tahapan yang dipilih adalah pretest dan posttest? Kenapa kita lakukan interval 1 sampai 10 gitu. Nilai 1 itu menyatakan sangat tidak mengetahui, sedangkan nilai 10 mewakili pernyataan sangat mengetahui. Oke. Nah, kemudian tabel 2 ini berisi mengenai kuesioner, pretest, dan posttest yang digunakan. Nah, idealnya setiap tahapan itu ada indikatornya. Nah, tadi ada berapa kegiatan? Coba kita lihat tahapannya di tabel atau gambar 1 metode pelaksanaan kegiatan. Nah, ini ada tahap 1, merancang kuesioner dan format. Tahap 2, merancang prosedur sampling. Tahap 3, menyiapkan data. Tahap 4, implementasi hasil survei. Tahap 5, penyusunan arsip kegiatan survei. Nah, semua tahapan ini termasuk di tahapan sosialisasi awal, ini juga harus ada indikator
efektivitas dan efisiensinya. Maka dilakukan pengujian dalam bentuk pretest dan posttest yang dibandingkan nilainya. Nah, itu. Nah, kemudian untuk indikator dari kuesioner pretest dan posttest itu contohnya seperti apa sih? Pertama, untuk mengetahui apakah mitra itu sudah menguasai pengetahuan dasar terkait dengan survei kepuasan pelanggan. Nah, dari mana kita tahu mitra itu sudah bisa menjawab? Nah, pertama, kita lihat dulu apakah mitra, dalam hal ini adalah peserta, 10 orang peserta tadi ya, yang mewakili keseluruhan dari karyawan Coffee Shop Ckopi, itu mengetahui tahapan apa saja yang harus dilaksanakan dalam praktek survei kepuasan pelanggan. Nah, kemudian apakah mereka itu tahu cara untuk merancang kuesioner sesuai dengan format yang dibutuhkan dalam praktek survei kepuasan pelanggan. Nah, kemudian kita kita identifikasi juga apakah mitra dalam hal ini adalah peserta pelatihan itu mengetahui cara untuk merancang prosedur sampling sesuai dengan kebutuhan dalam praktek survei kepuasan pelanggan. Nah, demikian seterusnya sampai keseluruhan kegiatan itu tercover dari 6 tahapan ini, kuesioner, pretest, dan posttestnya. Oke. Nah, kemudian masuk ke bagian hasil dan pembahasan. Nah, kegiatan pertama adalah sosialisasi konsep survei kepuasan pelanggan yang diselenggarakan pada tanggal 10 Juni 2019. Nah, jadi ini tanggal pelaksanaan kegiatannya juga harus tercatat. Nah, makanya pengarsipan kegiatan itu jadi hal yang penting. Nah, contoh untuk gambar 2 menunjukkan salah satu suasana kegiatan ketika tahap sosialisasi konsep survei kepuasan pelanggan dilaksanakan. Nah, selama Anda melakukan kegiatan pengabdian, usahakan untuk mengambil dokumentasi foto maupun video apabila memungkinkan di setiap momen sebagai salah satu kelengkapan untuk pelaporan kegiatan. Nah, ini contoh salah satu gambar kegiatan yang menunjukkan salah satu suasana kegiatan ketika tahap sosialisasi konsep survei kepuasan pelanggan dilaksanakan. Nah, ini ada di gambar 2. Nah, kemudian berikutnya yaitu setelah kita melaksanakan kegiatan, kita merekap tanggalnya, kita mengumpulkan arsip-arsip dokumentasinya. Ya, yang tidak kalah penting dilakukan yaitu melakukan perhitungan dengan menggunakan Microsoft Excel untuk mengentry data untuk respon peserta sebelum latihan. Jadi yang diisi oleh 10 orang peserta tadi, ya, kita sebut sebagai responden ya, atau peserta 1 sampai dengan peserta 10 terkait dengan pertanyaan kuesioner pretest dan posttest yang sudah diajukan itu tanggapannya seperti apa sih? Dari pertanyaan pertama sampai dengan pertanyaan ke-6. Nah, kemudian ini, setiap kali memunculkan bagan atau tabel, nah bagan itu kan yang di atas ini contoh tabel ini. Selalu ikuti dengan penjelasan dari isinya di bagian deskripsi. Nah, ini tabelnya, ini deskripsinya. Nah, setiap kali memunculkan bagan atau tabel, selalu ikuti dengan penjelasan dari isinya di bagian deskripsi. Sehingga apa tujuannya? Pembaca, jadi siapapun yang sedang membaca laporan penelitian Anda nantinya, entah itu berupa laporan tertulis maupun artikel yang nantinya Anda publikasikan di media, seperti di internet maupun di publisher penerbit jurnal, itu pembacanya tidak kebingungan tentang maksud dari ditampilkannya bagan atau tabel tersebut untuk apa. Jadi ada tabel, ada keterangan langsung di bawahnya. Nah, keterangannya seperti apa sih contohnya? Nah, sebanyak 10 peserta mengisi kuesioner berdasarkan pertanyaan yang tersaji pada tabel 2. Nah, tabel 2 itu tadi yang berisi tentang em, indikator dari pretest dan posttest. Nah, pertanyaannya apa saja? Berdasarkan pertanyaan yang tersaji pada tabel 2 dengan rentang skor jawaban 1 sampai 10, terlihat bahwa tidak ada satupun responden yang menjawab dengan nilai mendekati 10. Nah, nilai tertinggi itu hanya 5, yaitu pada pertanyaan kedua sebanyak 4 orang. Nah, artinya apa ini? Hal ini berarti bahwa pengetahuan peserta tentang praktek survei kepuasan pelanggan relatif minim. Nah,
Sebagian peserta itu masih memiliki pengetahuan yang terbatas terkait dengan tahapan dalam survei kepuasan pelanggan. Kemudian berikutnya, setelah seluruh kegiatan selesai terlaksana, peserta diwajibkan mengisi kuesioner sama seperti dengan pertanyaan sebelum mengikuti pelatihan, yaitu seperti yang disajikan pada tabel 2 tadi untuk mengetahui perbedaan antara hasil kuesioner pretest dan posttest. Nah, hasilnya ditampilkan di tabel 4. Nah, mana tabel 4? Oh, ternyata di sini. Respon peserta setelah pelatihan. Kalau tadi kan respon peserta sebelum pelatihan, berarti pretest. Di tabel 3. Tabel 4 ini posttest. Nah, perbandingan hasil tanggapan peserta antara sebelum dan sesudah kegiatan yang diolah dalam persentase tersaji dalam bentuk diagram batang pada gambar 3. Diperoleh nilai sebesar 30% sebelum mengikuti kegiatan dan sesudah mengikuti kegiatan naik menjadi 73% melalui pertanyaan pertama tentang tahapan yang harus dilaksanakan dalam praktek survei kepuasan pelanggan. Nah, berdasarkan persentase tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan pengetahuan dasar dari peserta pelatihan tentang konsep, manfaat, serta tahapan dalam praktek survei kepuasan pelanggan yang terstruktur dan terdokumentasi dengan baik. Nah, ini keterangannya adalah nilai 30% yang naik menjadi 73% artinya peserta itu mengalami peningkatan pemahaman sebesar 43%. Nah, berarti kan nilainya itu di atas persentase target 25% yang sudah dicanangkan di awal. Sehingga kita dapat menarik kesimpulan tujuan dari kegiatan ini sudah tercapai. Nah, ini gambar 3 ini menunjukkan persentase tanggapan peserta secara lengkap. Nah, yang biru ini adalah pretest, yang oranye ini adalah posttest. Nah, 30 naik jadi 73, 35 naik jadi 65, dan seterusnya ini kenaikannya rata-rata lebih dari atau sama dengan 25%. Sehingga keseluruhan kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan target yang dicanangkan sebelum pelaksanaan. Nah, kemudian berdasarkan, nah ini hasil dari seluruh kegiatan yang sudah dilaksanakan itu kita sampaikan dengan cara seperti ini. Berdasarkan keseluruhan hasil tersebut, diketahui bahwa pada keseluruhan tahapan kegiatan, skor post-test mengalami peningkatan lebih dari atau sama dengan 25% daripada skor pretest. Pelaksanaan masing-masing tahapan kegiatan diikuti oleh 10 orang peserta. 10 orang peserta tersebut mewakili keseluruhan dari karyawan coffee shop C Kopi. Dapat disimpulkan bahwa keterlibatan pengelola coffee shop C Kopi sebagai peserta dalam kegiatan ini sebesar 100%. Nah, kok bisa 100%? Nah, karena tadi targetnya di awal adalah 10 orang peserta yang mewakili keseluruhan dari karyawan coffee shop C Kopi. Nah, ternyata yang datang itu, yang mengikuti semua tahapan kegiatan dari awal sampai akhir, pesertanya itu sebanyak 10 orang juga. Jadi sudah sesuai target kan. Makanya bisa kita simpulkan keterlibatan pengelola C Kopi ini ya sebagai peserta sebesar 100%. Nah, kemudian hasil akhir dari keseluruhan tahapan kegiatan ini adalah laporan survei kepuasan pelanggan UMKM Coffee Shop C Kopi tahun 2019. Nah, jadi ini sesuai dengan pelaksanaan kegiatan ini tahun berapa. Nah, berdasarkan indikator yang telah diukur, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pendampingan, penyuluhan, dan pelatihan survei kepuasan pelanggan untuk mitra UMKM Coffee Shop C Kopi ini dinyatakan berhasil. Nah, kemudian apa sih manfaat nyata yang diperoleh mitra pengabdian? Dalam hal ini adalah C Kopi Coffee Shop dari kegiatan pengabdian masyarakat yang sudah dilaksanakan ini. Nah, berdasarkan, nah ternyata seperti ini manfaatnya. Berdasarkan laporan survei kepuasan pelanggan yang telah dihasilkan, pengelola coffee shop C Kopi memperoleh informasi yang lebih akurat terkait dengan persepsi pelanggan terhadap kualitas pelayanan dari pegawai C Kopi. Nah, persepsi pelanggan terhadap kualitas fisik yang terdiri dari makanan, minuman, serta interior di C Kopi, kemudian persepsi pelanggan terhadap harga
yang harus dibayarkan ketika mengunjungi Ckopi serta tingkat kepuasan pelanggan Ckopi secara umum. Nah, jadi ini kita buatkan kuesioner memang khusus untuk Ckopi ini untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggannya. Nah, yang dilihat apa? Pertama, berdasarkan kualitas pelayanannya, kemudian kualitas fisik yang ada, kemudian harga, kemudian tingkat kepuasan secara keseluruhan itu seperti apa. Nah, informasi tersebut sebelum kegiatan pendampingan dilaksanakan tidak dimiliki oleh mitra. Nah, mengingat mereka belum pernah melaksanakan kegiatan survei kepuasan pelanggan secara terstruktur dan sistematis sebelumnya. Nah, informasi ini telah memberikan gambaran yang lebih jelas bagi pengelola coffee shop Ckopi untuk mengidentifikasi apa yang menjadi kebutuhan, keinginan, dan perilaku pelanggan yang dapat digunakan sebagai dasar perbaikan dan pengembangan bisnis mereka di masa mendatang. Nah, kemudian apa sih yang dapat kita berikan untuk di bagian kesimpulan? Nah, yang paling penting itu adalah sebenarnya ini, aspek keberlanjutan. Nah, aspek keberlanjutan itu juga perlu dipikirkan. Karena apa? Supaya dampak dari kegiatan pengabdian ini bisa dirasakan manfaatnya dalam jangka panjang oleh mitra. Nah, jadi setelah kita mengambil kesimpulan, kita berikan saran untuk mendukung keberlanjutan kegiatan ini di masa datang. Nah, contohnya itu seperti apa kalau hubungannya dengan kegiatan pelatihan atau pendampingan pelaksanaan survei kepuasan pelanggan ini. Pertama, pihak Coffee Shop Ckopi selaku mitra UMKM diharapkan dapat memanfaatkan hasil dari laporan survei kepuasan pelanggan untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis di masa mendatang. Nah, kedua, pihak Coffee Shop Ckopi diharapkan melaksanakan kegiatan survei kepuasan pelanggan secara mandiri dan berkala agar dapat melakukan perbaikan secara berkelanjutan dalam praktek bisnisnya. Nah, terakhir, pihak Coffee Shop Ckopi diharapkan tidak ragu untuk aktif berdiskusi dengan tim pengabdian masyarakat Univet Bantara Sukoharjo apabila menemui hambatan dalam pelaksanaan survei kepuasan pelanggan secara mandiri di masa mendatang. Nah, yang ditutup dengan bagian daftar pustaka yang berisi referensi yang kita gunakan untuk membuat artikel pengabdian masyarakat ini secara keseluruhan. Oke, itu saja yang dapat kami sampaikan dalam perkuliahan ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.